Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tawuran antar remaja berujung maut di kota Palembang. 1 orang meninggal dunia. Gegara salah paham, seorang pedagang menganiaya rekannya sesama pedagang di kota Palembang. Aksinya pun viral di media sosial. Harga minyak kita yang seharusnya merakyat kini mahal, langka pula di kota Palembang. Minyak bersubsidi minyak kita kian hari kian langka. Tak hanya langka, harga minyak kita juga makin menguras kantong. Di kota Palembang, minyak kita kini sudah dijual di atas harga eceran tertinggi, yaitu Rp16.000 per liternya. Menjelang kenaikan harga minyak kita yang segera diumumkan pemerintah membuat keberadaan minyak subsidi ini sulit didapatkan di kota Palembang. Pemerintah berencana akan menaikkan harga eceran tertinggi minyak kita menjadi Rp15.700 per liternya. Kondisi ini dikeluhkan pedagang sebab jika harga minyak kita terus dinaikkan, para pedagang terpaksa ikut menyesuaikan harga. Kini harga minyak kita di pasaran sudah dijual para pedagang Rp16.000 per liternya. Terus minyak kita per bungkusnya 16.000. 16.000. Ya, katanya ada beberapa hari lagi bakal naik katanya. Sudah ada informasi ya. Oh gitu ya. Ya, kalau biasa naik pertama ini pasti ada dampak. Pembeli pasti mungkin lebih milih ke beli yang lebih murah kayaknya pasti. Oke. Tapi belum tahu dengan harga naik berapa nih. Belum tahu, belum dipastikan kan. Cuma sudah dapat kabar bakal naik gitu. Pasti naik. Bakal. Karena kan dipakai sehari-hari, kalau misalnya naik lagi keberatan. Gitu ya. Jadi harapan pemerintah apa deh? Kalau harapannya bisa dialihkan langsung dari subsidi itu biar jangan sampai yang bahan-bahan pokok naik. Boleh cek minyak kan. Minyak kita paling banyak diminati masyarakat di pasaran karena harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga minyak goreng curah atau minyak goreng kemasan merek lain. Namun kini minyak goreng kemasan yang diperuntukkan rakyat ini kerap kosong karena tidak ada pengiriman dari pihak agen. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Sementara pasca Idul Adha, harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Ogan Ilir belum juga turun. Harga daging sapi bertahan di harga Rp130.000 per kilogram atau masih di atas harga normal yaitu Rp120.000 per kilogram. Sepekan setelah Lebaran Idul Adha, harga daging sapi di pasar tradisional Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir masih tinggi. Harga daging sapi bertahan di harga Rp130.000 per kilogram. Harga ini masih terbilang tinggi dibanding harga normal, yaitu Rp120.000 per kilogram. Tingginya harga daging sapi ini telah dirasakan pedagang sejak sepekan sebelum Hari Raya Idul Adha. Kondisi ini berimbas terhadap menurunnya penjualan daging sapi di tingkat pedagang. 30 per kilo ya. Biasanya biasa tuh. Biasa itu harga biasa. Harga normal. Sehari-hari. Memang biasa cak itu. Permintaan banyak atau gimana? Itu kan sehari-hari kan uang belanja sedikit. Tuh ngandel ke langganan rumah makan paling. Jadi tidak pengaruh. Berapa biasa ngabis ke sehari ya? Kalau hari biasa cak ini biasanya 1 kuintal. 1 kuintal. Bisa lebih. Paling dikit lah 1 kuintal. Itu harga tulang? Harga tulang 80, kalau tulang iga 90. Beda. Jeroan? 80. Jeroan berapa? Jeroan 40. Pedagang sendiri tidak mengetahui pasti apa yang menjadi penyebab masih tingginya harga daging sapi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. 450 jemaah haji kloter 1 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang pada Minggu siang. Keberangkatan kloter 1 jemaah haji dari Jeddah ini mengalami keterlambatan karena adanya kendala teknis dari maskapai penerbangan. 450 jemaah haji kloter 1 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang pada Minggu siang.
Ratusan jemaah haji yang tiba berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin dengan jumlah yang sama pada saat keberangkatan menuju Tanah Suci. Jemaah haji ini tiba dengan menggunakan maskapai penerbangan Saudi Airlines. Sebelumnya, kloter 1 debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba pada Sabtu malam, namun terjadi perubahan jadwal akibat kendala teknis yang dialami maskapai penerbangan Saudi Airlines. Karena perubahan jadwal berpengaruh terhadap kloter 2 dan 3 yang turut mengalami perubahan jadwal karena menggunakan registrasi pesawat yang sama. Namun pada kloter 4, jadwal penerbangan kembali normal. Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang akan menerima 19 kloter debarkasi haji Palembang yang kembali dari Tanah Suci. Ini adalah ketibaan kloter pertama di Bandara II Palembang. Pastinya kami dari bagian dari PPIH sudah melakukan rapat koordinasi untuk persiapan ketibaan pada hari ini. Jadi alhamdulillah cuaca cukup baik, semua fasilitas serviceable semuanya, dan kami tentunya didukung penuh dari Komandan Lanut Perlindungan Air Lambang dan Kadishop sudah langsung hadir memastikan, dan teman-teman dari CIQ, dan alhamdulillah hari ini juga sudah hadir juga Kakambil Bea Cukai juga sudah hadir, nanti akan berikan keterangan lanjut terkait dengan Bea Cukai maupun dari Lanut. Prinsipnya kami dari airport sudah menyiapkan itu semua terkait dengan debarkasi haji yang nanti kurang lebih 19 kloter ya akan melakukan pemeriksaan di SDP 2 Palembang. Setibanya di tanah air, jemaah haji akan menjalani proses pemeriksaan kesehatan di asrama haji. Mereka juga akan menerima pengembalian paspor serta air zam-zam. Pada sorenya, mereka diperbolehkan untuk kembali ke wilayah masing-masing. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Sebuah sekolah dasar di Kabupaten Pali sepi peminat pada proses PPDB tahun ajaran 2024-2025 kali ini. Hingga batas akhir pendaftaran, siswa baru yang mendaftarkan hanya berjumlah 6 orang. Diduga kondisi gedung sekolah yang rusak menjadi salah satu faktor penyebabnya. Tidak seperti sekolah lain yang ramai dengan murid saat tahun ajaran baru akan dimulai, Sekolah Dasar Negeri 18 Talang Ubi, Kabupaten Pali justru terlihat sepi. Pada pendaftaran peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2024 hingga 2025 ini, siswa yang mendaftar di SD Negeri 18 Talang Ubi hanya berjumlah 6 orang saja. Tidak diketahui pasti apa yang menjadi penyebab kurangnya minat orang tua mendaftarkan anak mereka di sekolah tersebut. Pihak sekolah menduga kondisi bangunan gedung sekolah yang rusak menjadi salah satu penyebabnya. Plafon di ruang kelas banyak yang lapuk dimakan usia sehingga bisa membahayakan siswa saat proses belajar mengajar berlangsung. Kita dapat siswa 6 orang. Tahun kemarin berapa, Pak? Tahun kemarin 5 orang. Kenapa bisa dikit, Pak? Ya karena memang penduduk desa di sini memang dikit, Pak. Guru di sini seluruhnya agar secepatnya untuk diperbaharui atau direnovasi sebab takut imbasnya kepada anak-anak didik kami nanti plafonnya jatuh, keadaannya mengkhawatirkan. Itu sudah berapa lama, Mas? Ya ada persiapan tahun 2010. Oh, sudah lama betul. Minimnya minat siswa untuk bersekolah di SD Negeri 18 Talang Ubi ini telah terjadi beberapa tahun terakhir. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.